Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hukum syarak yang di dalamnya akan ada sebuah yang kita pelajari, yaitu hukum taklifi dan hukum wajib. Baik, kita akan masuk dalam hukum syarak. Sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, mohon dimaklumi, atau dalam video ini kurang jelas karena saya menggunakan apa adanya yang saya punya. Baik teman-teman semua, kita akan mulai pada pembelajaran hari ini. Kita akan mulai pada pengertian hukum syarak. Pengertian hukum syarak secara etimologi kata hukum diambil dari kata hukum al-hukum, berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi usul fikih, hukum berarti kitab atau kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iktidal atau perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Selanjutnya yakni takhir atau kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wadl, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani atau penghalang. Menurut istilah ahli fikih, yang disebutkan hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syarak, maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak. Bila kita cermati teman-teman, dari definisi di atas ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dapat dikategorikan dalam berbagai macam. Saya akan menyebutkan macam-macam tersebut, yakni yang pertama, perintah untuk melakukan suatu perbuatan, yakni perbuatan mukallaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib. Yang kedua, larangan melakukan suatu perbuatan, yakni perbuatan mukallaf yang dilarang itu sifatnya haram. Yang ketiga, anjuran untuk melakukan sesuatu perbuatan, yakni perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh. Yang selanjutnya, memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya mubah. Selanjutnya, menetapkan sesuatu sebagai sebab, menetapkan sesuatu sebagai syarat, menetapkan sesuatu sebagai mani atau penghalang, menetapkan sesuatu sebagai kriteria sah dan fasad atau batal, menetapkan sesuatu sebagai kriteria azimah dan rukhsah. Oke, baik teman-teman semua, untuk pembahasan selanjutnya ini, yakni kita akan belajar tentang macam-macam hukum. Secara garis besar, para ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wajib. Hukum taklifi menurut para ahli usul fikih adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan,
anjuran untuk tidak melakukan atau dalam memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadi adalah ketentuan untuk hukum-hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, mani, sesuatu yang menjadi penghalang kecepatan untuk melakukan hukum taklifi. Dengan mengumpulkan batasan dari dua macam hukum tersebut, teman-teman, dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Ada dua perbedaan berdasar antara dua macam hukum tersebut. Baik, saya akan menyebutkannya. Yang pertama, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadi berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum wadi menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seorang menunaikan sholat zuhur. Hukum taklifi dalam berbagai macam selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadi sebagiannya adalah yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Poin selanjutnya, membagi macam hukum. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi menjadi 5, yakni al-ijab atau kewajiban, yang kedua kesunahan, yang ketiga keharaman, yang keempat kemakruhan, yang kelima kebolehan. Kita akan misalkan persatu-persatu. Dari yang wajib. Secara etimologi, kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti suatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf. Dan apabila dilaksanakannya mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak melaksanakan maka akan diancam dosa. Hukum wajib dari berbagai segi dapat dibagi menjadi berbagai bagian. Dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban. Hukum wajib menjadi 2 macam, yaitu teman-teman, yakni wajib aini, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah balik dan berakal tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukannya sendiri. Misalnya, kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf. Namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi, sehingga orang tidak ikut melaksanakannya, tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya kewajiban sholat jenazah. Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni wajib muayyan, yaitu suatu kewajiban yang dituntut adanya oleh syarak dengan secara khusus. Misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Selanjutnya wajib mukhayyar, yaitu kewajiban yang dimana menjadi objek boleh dipilih antara beberapa alternatif, misalnya kewajiban membayar kafarat atau denda melanggar. Baik teman-teman, bila dilihat dari waktu yang melaksanakan, ada 2 macam pelaksanaannya. Yang pertama wajib muakkad, yaitu suatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu.
seperti sholat 5 waktu. Masing-masing sholat itu dibatasi waktu tertentu, artinya tidak wajib sholat sebelum waktu dan berdosa jika mengakhirkan sholat tanpa uzur. Poin selanjutnya, wajib mutlak, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti, tetapi tidak dilihat dari segi ukurannya. Ada dua macam, yaitu wajib muhaddad, yaitu kewajiban yang syar'i telah ditentukan ukurannya seperti zakat. Wajib ghairu muhaddad, yaitu kewajiban yang oleh syar'i tidak ditentukan ukurannya seperti sedekah dan berinfak. Dan poin selanjutnya itu kesunahan. Kata mandub secara etimologi berarti sesuatu yang dianjurkan, yaitu sunnah. Secara terminologi yaitu perbuatan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana tidak ada, apabila kita meninggalkannya maka kita tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, dan apabila kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala. Mandub terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Misalnya ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Sunnah selanjutnya yaitu sunnah ghair atau sunnah ghair muakkadah, sunnah biasa, yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaan. Misalnya melakukan sholat sunnah 2 kali 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sunnah selanjutnya itu sunnah al-zawaid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia, misalnya sopan santunnya, tata tuturnya, makan tidurnya, yang penting keseharian apa yang telah dicontohkan Rasulullah, keseharian. Yang selanjutnya itu tahrim atau keharaman. Pengertian haram menurut bahasa berarti yang dilarang. Menurut istilah ahli syara', haram ialah pekerjaan yang pasti mendapat siksaan karena mengerjakannya. Sedangkan secara terminologi usul fikih, kata haram berarti suatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dosa, dan orang yang meninggalkan karena menaati Allah diberi pahala. Misalnya larangan berzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam kajian usul fikih dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia. Haram disebut juga muharram, yaitu sesuatu yang diharamkan. Haram terbagi menjadi 2, yakni haram yang menurut asalnya sendiri adalah haram, artinya bahwa hukum syara' telah mengharamkan keharaman itu sejak dari permulaan, seperti zina, mencuri, sholat tanpa bersuci, mengawini salah satu muhrimnya, dan mengetahui keharamannya. Haram selanjutnya adalah haram karena sesuatu yang baru, artinya suatu perbuatan itu pada awalnya ditetapkan sebagai kewajiban, kesunahan, kebolehan, tetapi bersamaan dengan suatu yang hal baru yang menjadikan haram, seperti sholat yang memakai baju gosok, jual beli yang mengandung unsur menipu. Dan pada pandemi tahun-tahun sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19, sholat harus berjarak. Maka apabila kita berdekatan, maka kita akan
terjangkit, maka diharamkan tidak dianjurkan untuk saling sholatnya rekat-rekat atau berdekatan. Selanjutnya itu haram karena suatu yang baru. Itu tadi sudah ya. Selanjutnya itu makruh. Secara bahasa kata makruh berarti suatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, kata makruh menurut mayoritas ulama usul fikih berarti suatu yang dianjurkan syariat dan tidak ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Seperti halnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke kerongkongan dan tertelan. Ya, ini contohnya sudah dicontohkan seperti tadi. Apabila kita pada melakukan puasa dan kita berwudu, kita berkumur-kumur, kita memasukkan air ke dalam hidung, maka itu hukumnya itu makruh. Selanjutnya yaitu al-hibayah atau mubah. Secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Menurut para ahli usul adalah sesuatu yang diberikan pada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Misalnya, ketika dalam rumah tangga terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi hidup bersama, maka boleh menceraikannya. Bagi seorang istri, membayar jumlah uang kepada suami agar suaminya tidak salah. Misalnya kita dalam rumah tangga, terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi tidak hidup bersama, maka boleh atau mubah bagi seorang istri membayar jumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 229. Dan juga termasuk mudah bila syar'i memerintahkan suatu perbuatan dan terdapat alasan yang menunjukkan bahwa perintah itu berarti mubah. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah, dan apabila kamu telah melaksanakan ibadah haji maka kamu boleh berburu. Dan Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat membagi mubah kepada 3 macam, yakni mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada suatu hal yang wajib dilakukannya. Misalnya, makan dan minum hukumnya mubah, namun mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya, seperti sholat dan mencari rezeki. Mubah yang seperti ini bukan berarti dianggap mubah dalam hal memiliki makan atau tidak makan, karena meninggalkan makanan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya. Selanjutnya yaitu suatu baru dianggap mudah bila mana dilakukan sekali-sekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu, misalnya bermain, mendengarkan musik. Apabila kita menjalankan sehari-hari kita, teman-teman, kita menjalankan berlebihan, maka hukumnya menjadi mubah atau haram. Kita tidak boleh berlebihan, kita secukupnya saja. Seperti kita bermain, kita bermakan, penting seharian kita. Kalau berlebihan, kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, hanya melakukan hal yang tidak penting. Walaupun itu penting, tapi kalau kita berlebihan, maka kita memasukkan hukumnya haram. Selanjutnya yaitu suatu yang mubah, yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu yang mubah pula. Misalnya
membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang itu hukumnya mubah, dan tidak mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula. Karena yang untuk mencapai suatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan suatu yang dilarang. Baik teman-teman, untuk selanjutnya itu kita akan memasuki dalam hukum wadi. Hukum wadi terbagi menjadi 3. Berdasarkan penelitian, telah ditetapkan bahwa hukum wadi adalah yang menjadi suatu sebagai sebab, syarat, dan mani. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, sebab. Sebab menurut bahasa berarti suatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada suatu yang lain. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sebab yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi ada hukumnya, dan tidak ada sebab sebagai tanda bagi tidak ada hukumnya. Misalnya, tindakan perzinaan menjadi sebab bagi wajibnya dilaksanakan hukum atas pelakunya. Tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajiban mengembalikan benda yang dirampas kepada pemiliknya. Melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, oleh itu siapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Yang selanjutnya, syarat. Hukum wadi yang kedua adalah syarat. Syarat bahasa yaitu sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Sedangkan menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu. Seperti wudhu adalah syarat bagi sahnya sholat. Apabila ada wudhu, maka sholatnya sah. Namun adanya wudhunya belum pasti adanya sholat. Adanya pernikahan merupakan syarat adanya talak. Jika tidak ada pernikahan, maka tentu saja talak tidak akan terjadi. Para ulama usul fikih membagi syarat pada 2 macam ini. Yang pertama, syarat syar'i, yaitu syarat yang datang langsung pada syariat sendiri. Contoh, semua syarat ditetapkan oleh syar'i dalam perkawinan, jual beli, hibah, dan wasiat. Syarat jali, yaitu syarat yang datang dari kemampuan orang mukallaf itu sendiri. Contoh syarat yang ditetapkan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dan menetapkan majikan untuk memerdekakan budaknya. Artinya jatuh talak atau merdeka itu tergantung pada syarat. Tidak adanya syarat pasti tidak akan ada talak atau merdeka. Bentuk talak adalah sebab timbulnya talak, tetapi jika telah memenuhi syarat. Dan poin terakhir yaitu mani atau penghalang. Mani adalah suatu yang adanya menyediakan hukum atau membatalkan sebab dalam suatu masalah. Kadang-kadang sebab syara' sudah jelas dengan memenuhi syaratnya. Tetapi ditemukan adanya mani atau penghalang yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Sebuah akad misalnya dianggap sah bila mana telah memenuhi syarat-syaratnya, dan akad yang itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang. Misalnya akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab waris mewaris. Tetapi masalah waris mewaris itu bisa terhalang jika suami membunuh istrinya atau sebaliknya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa
tidak ada waris mewaris antara pembunuh dan terbunuh. Para ahli usul fikih membagi mani kepada dua macam, yakni yang pertama mani al-hukum, yaitu suatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya, keadaan haidnya wanita itu merupakan mani bagi kecelakaan wanita untuk sholat. Oleh karena itu, sholat tidak wajib dilakukan pada waktu haid. Lanjutnya yaitu mani asyabab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya harta minimal suatu nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berhutang, di mana hutang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih keadaan hutang itu menjadi mani atau penghalang bagi wajib zakat pada hartanya yang dimilikinya itu. Dalam hal ini, keadaan berhutang telah menghilangkan predikat orang kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta. Baik, dalam kesimpulan hari ini saya akan menyebutkan sesimpul-simpulnya saja. Yang pertama, hukum syara adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara, maka dimaksud ialah yang berkaitan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah akhlak. Hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi adalah hukum syari yang mengandung tuntunan atau untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf, atau mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi menjadi 5 bagian, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Yang selanjutnya itu hukum wadi, adalah titah Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab bagi adanya suatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau tidak sebagai penghalang atau mani bagi adanya suatu yang hal tersebut. Hukum wadi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangannya dalam menjelaskan atau dalam kekurangan materi, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.